Untuk selanjutnya adalah contoh kasus memasukkan transaksi dari contoh kasus tersebut yang ada di PPT pada aplikasi buku hutang piutang. Langsung saja kita klik hutang pada aplikasi, lalu klik tombol plus atau tambah. Untuk contoh kasus yang pertama, pada tanggal 2 Mei 2021, Pak Udin melakukan pembelian peralatan berupa printer secara kredit pada Makmur Komputer sebesar 1 juta. Nah, kita masukkan dalam aplikasi, nama pemberi hutang kita isi Makmur Komputer. Dan tanggalnya kita isi tanggal 2 Mei 2021. Keterangan peralatan printer, terus nominal 1 juta. Klik simpan. Jika sudah disimpan, maka akan ada tampilan hutang pada layar di aplikasi. Untuk selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk menambah transaksi hutang berikutnya. Sesuai contoh kasus selanjutnya, pada tanggal 9 Pak Udin melakukan pembelian kertas di toko Toraja sebesar 100.000 secara kredit. Kita klik tombol plus lagi, lalu kita masukkan nama pemberi hutang yaitu toko Toraja. Tanggal pinjam 9 Mei 2021, keterangan kertas, pembelian kertas nominal 100.000. Lalu kita klik simpan, maka akan ada tampilan dua hutang pada layar aplikasi buku hutang piutang. Selanjutnya yaitu adalah proses transaksi pelunasan hutang. Melihat dari contoh kasus pada PPT, Pak Udin melakukan 2 kali transaksi pelunasan hutang. Yang pertama yaitu pada tanggal 15 dan yang kedua yaitu pada tanggal 20. Pada tanggal 15, Pak Udin melakukan pelunasan sebagian hutangnya kepada Makmur Komputer sebesar 750.000 melalui transfer rekening BCA. Langkah pertama untuk transaksi pelunasan hutang tersebut, yang pertama yaitu kita klik Makmur Komputer. Kemudian kita klik gambar tangan. Setelah kita klik gambar tangan, maka akan muncul tampilan seperti pada di layar. Setelah itu kita isikan data pelunasan. Yang pertama yaitu tanggal pinjaman. Tanggal pinjaman yaitu pada tanggal 2 Mei 2021. Kemudian kita isi keterangan. Keterangannya adalah pelunasan hutang atas pembelian peralatan print. Kemudian kita klik cara bayar. Cara bayarnya adalah transfer ke rekening BCA. Kemudian kita isi nominalnya. Setelah itu kita berikan bukti foto jika ada. Kemudian kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka akan muncul tampilan seperti pada layar di atas. Dan total hutang otomatis akan berkurang. Selanjutnya yaitu ada transaksi yang kedua pada tanggal 20 Mei 2021. Pada tanggal 20, Pak Udin melakukan pelunasan hutang
kepada toko Toraja sebesar 100.000. Langkahnya masih sama seperti pelunasan piutang pada Makmur Komputer. Yang pertama yaitu kita klik toko Toraja, kemudian kita klik gambar tangan. Setelah kita klik gambar tangan, maka akan muncul tampilan seperti pada di layar. Kemudian kita isi data pelunasan. Yang pertama yaitu tanggal pinjaman. Tanggal pinjaman adalah tanggal 9 Mei 2021. Kemudian kita berikan keterangan yaitu pelunasan hutang atas pembelian kertas. Kemudian kita isi cara bayarnya. Cara bayarnya yaitu adalah cash. Kemudian kita isi nominalnya sebesar 100.000. Kemudian kita berikan bukti foto jika ada. Karena cara pembayaran pada transaksi pelunasan hutang ini adalah cash, maka tidak terdapat bukti foto. Setelah itu, kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka akan muncul tampilan seperti pada di layar. Dan otomatis, total hutang pada toko Toraja akan berkurang. Untuk selanjutnya adalah pencatatan transaksi piutang pada aplikasi buku hutang piutang. Seperti contoh kasus yang sudah ada di PPT, untuk melakukan pencatatan transaksi piutang, klik piutang pada aplikasi, lalu klik tanda tambah untuk memulai atau menambahkan transaksi. Nah, setelah muncul seperti di layar, kita masukkan nama peminjam, tanggal peminjam, keterangan, dan yang terakhir nominal atau jumlah piutang sesuai dengan contoh kasus yang ada di PPT. Yang pertama kita masukkan nama peminjam terlebih dahulu, yakni dengan Toko Mugi Jaya. Untuk tanggalnya kita klik 6 Mei 2021 sesuai dengan contoh kasus. Lalu keterangan kita isi dengan cetak banner dengan nominal sebesar Rp50.000. Jika sudah, klik simpan untuk menyimpan file dari transaksi piutang pada tanggal 6 Mei 2021. Nah, maka akan muncul transaksi piutang seperti di layar tersebut. Untuk langkah selanjutnya, lakukan step yang sama untuk menambahkan transaksi piutang berikutnya. Klik tambah atau tanda plus, masukkan nama, tanggal, keterangan, dan nominal sesuai dengan contoh kasus dengan nama Dini Kartika. Untuk tanggalnya 17 Mei 2021. Untuk keterangannya cetak dokumen skripsi sebesar nominal Rp250.000. Jika sudah, klik simpan dan akan muncul transaksi piutang seperti di layar tersebut. Nah, jika sudah, maka transaksi piutang sudah tercatat dalam aplikasi buku hutang piutang. Transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi pelunasan piutang yang terjadi pada tanggal 18 Mei menerima pelunasan dari transaksi tanggal 6 Mei sebesar Rp50.000 dari Toko Mugi Jaya. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke menu piutang.
Kemudian kita pilih Toko Mugi Jaya, karena di sini kita akan melunasi piutang Toko Mugi Jaya. Kemudian kita pilih icon berwarna hijau yang merupakan pelunasan piutang. Kemudian kita atur tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 18 Mei. Kemudian kita masukkan keterangan, bisa kita isi sebagai pelunasan piutang dari Toko Mugi Jaya. Setelah itu kita isi cara pembayaran, yaitu secara cash dengan nominal sebesar 50.000. Untuk bukti foto tidak perlu kita cantumkan karena kita menerima pelunasan secara cash atau tunai. Langsung saja kita klik simpan. Nah, di sini menunjukkan saldo piutang dari Toko Mugi Jaya sebesar Rp0 karena Mugi Jaya sudah melunasi piutangnya sebesar 50.000. Untuk transaksi berikutnya, yaitu tanggal 25 Mei, menerima pelunasan piutang dari Dini Kartika sebesar 250.000. Langkah-langkahnya yaitu kita masuk ke menu piutang, kemudian kita pilih Dini Kartika, karena kita akan mencatat pelunasan piutang dari Dini Kartika, kemudian kita pilih icon berwarna hijau, yaitu pelunasan piutang. Kemudian kita atur tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 25 Mei. Kemudian kita masukkan keterangan, bisa kita isi pelunasan piutang dari Dini Kartika. Cara pembayaran yaitu dilakukan secara cash atau tunai, kita isi cash dengan nominal sebesar 250.000. Kemudian untuk bukti foto tidak perlu kita cantumkan karena Dini Kartika melakukan pelunasan secara tunai atau cash. Langsung saja kita simpan. Nah, di sini menunjukkan bahwa piutang dari Dini Kartika sebesar Rp0 karena Dini Kartika sudah melunasi sebesar 250.000.